Tiko cuma hanya kerja gitu ya. Iya, nggak pernah kemana-mana. Kalaupun pergi, kalau pergi nih keperluan keluarga doang. Kalau malam sama saya ikut. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bahar Gunawan 88. Kita lagi silaturahmi, mohon maaf Pak Lurah ya, mengganggu waktunya. Nah, kita perkenalkan nih Lurah Jatisari. Bapak siapa namanya? Alhamdulillah, saya kedatangan tamu dari channel Gunawan 88. Saya Kepala Desa Jatisari, Haji Atu Ansori. Saya yaitu Haja Yulia. Nah, gini Pak, ini kan banyak yang nggak tahu Pak ya. Banyak yang nggak tahu terkait Pak Kepala Desa itu katanya dulunya itu pernah tani lah katanya. Terus di masa-masa sekolah juga katanya benar-benar menyedihkan katanya gitu kan. Nah, mungkin di sini yang kita nih pemirsa yang budiman, kita nih bakal tahu nih hari ini karena ada beliaunya langsung nih yang bicara. Mungkin Bapak silakan. Ya, terima kasih Kang Gunawan. Saya akan sedikit cerita tentang masa lalu ya, di masa kecil. Intinya begini, mungkin masih kecil karena dulu tinggal di kampung, kita anjak kecil sekolah di kampung itu ya. Saya sekolah di madrasah, bukan SD, tapi perbandingan sama dengan SD. Apa namanya dulu Pak? Kalau madrasah ibtidaiyah itu yaitu agama. Dulu masih kecil saya sekolah di madrasah itu nggak pakai nggak pakai itu sepatu. Iya. Apakah memang belum ada apa bagaimana nih Pak? Ya, sebetulnya ada juga yang sudah punya, ada juga yang belum. Waktu itu memang kita nggak punya, istilahnya masih nyekel lah, banyak debu karena jalan di kita itu belum ada yang kayak semacam sekarang itu udah beton. Pemirsa yang budiman, ini kampung benar-benar. Kenapa? Ini bahasa dari dulu, zaman dulu tuh sudah itu apa, nyeker. Nyeker, betul. Nah, jadi ya itu sekolah itu memang dulu sampai yang paling saya senang itu dulu kan jalan kita tuh masih asli tanah. Kalau habis hujan kendaraan lewat tuh, yang saya masih ingat sampai sekarang, motor lewat berarti jalan tuh jadi limit, bening bersih. Itu kalau motor lewat kita cium tuh tanahnya, weh wangi bener gitu lewat motor itu, bensin itu ya. Nah, sampai kayak gitu. Oh, itu tahun berapa itu? Itu adalah sekitar tahun kita lulus 84, berarti sekitar tahun 60-an, 70-an ya. Saya lahir 67, berarti sekitar 70-an, 75 ke sini ya. Berarti hitungannya masih di bawah 40 berarti Bapak ya? 40. Maaf Ibu ya, biasanya kan seorang suami itu biasanya kalau dibilang tua itu apa sih katanya, kan gue tuh masih muda gitu kan. Padahal kan ya emang sih rata-rata sih yang namanya seorang lelaki itu jiwanya pasti harus jiwa muda Ibu ya. Iya. Gitu. Padahal menggestuir. Oke, lanjut ya. Di madrasah dulu 6 tahun. Nah, pada waktu zaman sekolah dulu saya jualan. Jualan apa itu? Jualan yang kalau dulu zaman impolo, kerupuk. Kalau sekarang tuh kerupuk kayak ya kerupuk kulit, kerupuk yang dari terigu segala macam ya, sebenarnya jualan. Pada waktu umuran kita sudah kelas 4, kelas 5. Itu punya sendiri apa emang punya orang itu Pak? Punya kita sendiri. Oh, bikin sendiri. Kita ngejualin apa gitu? Enggak, maksudnya saya yang jualan sendiri itu dari pasar juga belanjanya. Berarti sudah jadi. Sudah jadi. Terus jualan es mambo juga. Kalau sekarang mau es krim, bahasanya dulu mau es mambo. Waktu itu masih harganya Rp10. Rp10 bukan Rp10.000. Kayaknya dirajin tuh. Ya memang jiwa dagangnya ada juga ya gitu. Akhirnya sampai sambil ya, minum. Ini kalau kita minum dulu nih. Gimana? Saya nih udah luar biasa nih, Pak Lurah Jatisari ini sama Ibu Lurahnya
baiknya luar biasa. Itu kan sampai Iya. ditawarin minum. Ini Iya. ada pisang, Iya. itu ada kue apa itu kue ali gitu. Ali, iya. Gak Sama diminum dulu. kue apa itu cucur. Cucur. Cucur itu. Iya. Cucur. Gitu kan. Heeh. Nih pemirsa yang budiman, kue Iya. cucur. Nah, ini di asli di kue kota itu kampung. Apa namanya itu? Ini kue apa tuh Kue namanya? itu? cucur ah. Kalau Cucur di ya? kota, iya sama Cucur sih. kalau ini ali kue cincin nih kalau di Iya. kota nih. Di Nah. sini ali bilangnya. Ali, ya itu. Oke, Mas Bun. Nah, untuk ini Pak Lurah, katanya kan sekolah SD juga Pak Lurah itu apa sih jauh katanya. Iya. Kan sampai pinjam sepeda itu lagi sekolah SD apa udah SMP itu Pak Lurah? SMP, Oh, sudah SMP. SMP ya. SMP Pak Lurah itu di mana ya? Di Jonggol. Oh, di Jonggol. SMP-nya Jonggol, yaitu Sanawiyah SMP. Ya. MTS ya. MTS ya di Jonggol. Tahun berapa itu? Itu saya berarti lulus dari madrasah itu 84. 84 bukan 84, mohon maaf, berarti 80 81 lulus 84 itu lulus Sanawiyah. Lulus SMP ya. Ya berarti selama 3 tahun ini dari sini kurang lebih jaraknya 2 kilo ke depan ke jalur utama, jalan antara Cilengsi Jonggol. Nah, Ini baru ke depan. ya Belum ini ke sekolah ya? iya. Ini ke depan 2 kilo, terus jalur dari Jalan Cilengsi Jonggol itu ke Jonggol kurang lebih 3 kilo. Nah, itu naik mobil pickup. Kalau losbak ada tutupnya, jadi mobil pickup bukan angkot. Nah, Oh, berarti belum ada angkot belum, waktu itu belum, masih ada pickup ya. Terus selama perjalanan dari sini kita selama 3 tahun, nah, jalan kita kan masih becek, masih asli jalan tanah, belum ada yang namanya aspal, betonisasi kayak sekarang. Nah, di situ kita pakai sepeda rusak, terus pinjam sepeda mamang, paman lah kalau bahasa sekarang. Iya, Bahasa punya mamang, pinjem 1-2 kali dikasih, ya kesana dia bilang, ya aduh pinjem terus mah rusak, aduh beli dong. Makanya itu saya masih ingat sama paman. Ya sebelumnya paman istri saya, tapi memang kita juga memang pertalian keluarga si paman itu. Sebelum itu memang ada ikatan keluarga. Ada ikatan keluarga dari nenek gitu sebetulnya. Masih dekat. Ya, terus akhirnya singkat lulus berarti tahun 84. Nah, setelah 84 kita sekolah lanjut, mungkin baru ke umum saya, ke STM. Nah, kenapa bisa sekolah ke STM? Kan waktu itu masih musim sekolah SPG, terus PGA, ya PGA masih pada ada. Terus ya SPG itu sekolah guru, kalau PGA itu guru agama, ya ada juga SGO, sekolah guru khusus olahraga itu. Nah, teman saya juga. Ya, kalau saya mah ngambil yang ke teknik STM karena nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi itu gimana sih Pak? Ya kan ya. Karena nggak bisa nyanyi, kenapa jadi ke STM gitu? Ya. Itu maksudnya nggak bisa nyanyi itu gimana gitu? Ya, karena mungkin suara saya juga kurang bagus, terus juga saya ada nggak bisa bilang R itu. Oh, jadi cuma nanya gara-gara itu. Ya. Jadi kalau nyanyi itu nggak pede. Nah, pede akhirnya kemana ya? Kalau ke SPG kita jadi guru. Tapi pikir-pikir saya masih senang teknik, akhirnya ke teknik lah. Ambillah ke STM, kebetulan ada nenek di Purwakarta. Ya, makanya jauh sekali antara Bogor, Purwakarta. Kalau ke Bogor kita kan waktu itu belum ada STM, SMA juga, terus ke Cibinong. Nah, kalau ke Cibinong kita harus kos, biaya lagi. Makanya kebetulan ada nenek kita di Purwakarta, ikut nenek, bukan nenek asli. Jadi adanya nenek saya. Oh, di Purwakarta itu. Itu sudah lulus STM. Pada waktu sekolah STM. Oh, jadi 3 tahun ikut nenek itu. 3 tahun selama sekolah STM. Nah, habis dari lulus sekolah STM itu Bapak langsung kerja di pabrik apa emang dagang lagi apa gimana? Ya, setelah lulus STM kita kerja di pabrik, sempat dapat di satu, cuman dapat 2 minggu saya. Kenapa itu? Sebentar banget bisa 2 minggu nggak betah. Gajinya berapa? 750.000, 75.000. Oh, tahun berapa itu? Tahun berarti saya lulus sekolah itu 97 sampai 98.
98. Masih sekarang mah udah gede kali Pak. iya, sekarang mah udah gede mungkin. Waktu itu saya pernah di Servimas, keluar cocok nyari di proyek, kuli proyek saya. Oh, pernah jadi kuli bangunan. Wah, kuli bangunan apa aja ya Berapa waktu tahun itu. itu Pak di bangunan? Di bangunan itu kurang lebih 1 tahun perjalanan dari proyek ke proyek 1 tahun. Setelah itu berarti 98, 99 dapat lagi baru tahun 2000 yaitu masuk kerja di Sekarang kita beralih nih ke Bulurah nih. ya. Kayaknya Bulurah nih kayaknya sekarang kan dari tadi greget ingin ditanya. Gitu kan. Nah, jadi Penumbang saya Budiman nih, kita akan nanya ke Bulurah itu terkait Bulurah kapan bertemu sama Pak Lurah. Jadi sama-sama jomblonya dulu. Mungkin dulu gimana? Saya pengen ketawa. Ya nggak apa-apa, ketawa aja, nggak apa-apa, ketawa aja. Pasti sih yang namanya zaman masih zaman apa sih namanya itu zaman muda kali Pak ya. Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya kan setiap mondar mandir kan saya masih Pas ketemu sama bapak itu masih kecil sayanya. Oh, berarti perbedaan umur Udah. sama bapak itu jauh ya? Terus Udah pas dua anak-anak dulu makan. Iya benar zaman Pas jemput lah kata dia bahasa tuh ya. masih kecil katanya gitu. Nah, terus pas ketemu lagi saya udah lulus SMP, udah kerja. Pas dia kan mau Idul Fitri tuh, kalau cek urang mah naon deh ngaranna teh? Lebaran. Malam takbiran. takbiran. Malam takbiran teh kan imah orang panggungnya. Iya. Cek metre. Serdan oh ya serdan. Oh ya sorry Apa itu serdan itu? Serdan. kopi amis, kopi pahit, serdan tuh ya. Kayak nyuguh kali. Nyuguh. Kemarin kalau baheula mah kita lebaran teh sok ieu, sok nyin kopi apis, kopi pahit, kopi manis gitu. Jadi intinya ada Heeh. selamatan keluarga. Serdan teh ye, aya ye serdan. Kebetulan memang berarti calon mertua ya. Iya. Kebetulan calon mertua itu Mapalaji. Mapalaji. Jadi kalau di kampung masih habis ngelahirin pas segala macam ya ada selamatan 7 hari. Iya. Ada yang juga 40 hari kan pasti Mapalaji itu dipanggil. Suruh akhirnya kan dikasih lah kue kayak semacam itu, makanya kita nanyain itu maksudnya. Iya. Jadi kan posisi bapak sama ibu mah pas melahirkan itu enak berarti ya. Jadi nggak usah manggil dokter jauh-jauh. Ya, Ini orang tua sendiri. Belum ada dokter waktu itu. Nggak ada. Karena jauh sekali. Ya, bidan pun belum. Nah, ini saya mau nanya sama ibu aja nih, kalau sama bapak takutnya pasti. Tahun berapa sih ibu dulu ibu menikah sama bapak itu? 91 Oh, tahun 91 Bu. Nikahnya di sini di sini di rumah. di rumah ibu gitu. Di rumah saya lah, masa di rumah bapak tuh malu-maluin. Iya. Enggak lah, Rumah bapak, ya. enggak di rumah saya. Jadi semenjak nikah itu ibu itu sama bapak itu sering kemana apa sama-sama kerja sibuk gitu kan, gimana sih? Saya cari uang sama. Oh, jadi ibu tuh lagi pas menikah itu lagi posisi bekerja berarti ya? Enggak bekerja, jualan. Oh, jualan apa ini? Jualan baju, Oh, buka toko juga. terus kalau ibu bapak lagi pas menikah lagi kerja di mana sih bapak? Dibuka kah dia? Oh, lagi di karyawan PT. Karyawan Bukaka. Pas itu mah saya sebelum menikah sama bapak saya juga sama kerja. Sama kerja. Pas udah nikah dia kerja di Bukaka, terus saya jualan bantu-bantu gitu kan, namanya juga kan kalau Luar biasa. kerja mah kan tahu sendiri lama. Kan kalau jualan mah kalau ada milik mah kan cepet. Selama ibu awal lah sama ibu menikah itu ya kan perjalanan itu berarti sebelum punya anak ya. Iya. Kebaikan bapak itu dari apa aja sih gitu kan, misal dari ekonomi, dari sikap. Misalnya kan lelaki itu kadang-kadang kalau sudah menikah itu kadang-kadang bahasanya itu suka rubah gitu. Enggak, dia mah alhamdulillah. Oh enggak. Panggilan sayang dia namanya gitu. Luar biasa. Kalau ada gaji berapa aja dia mah kasihin saya semua gajinya, nggak megang gaji dia mah. Kalau kerja saya ini kasih bekal nih ntar buat di tempat kerja, nasi udah saya masakin itu. Jadi kan cepet, kata saya cepet ada duitnya nggak kemana-mana. Kita berhadiah nih guys.
Pemirsa yang budiman, kita balik lagi ke Pak Lurah. Ini Pak Lurah, Ya. apa sih motivasi awal nih ingin menjadi seorang kepala desa? Berarti kan ingin mengabdikan diri kepada negara gitu kan? Ya. Ya. Itu gimana sih awalnya? Apakah ada dorongan dari istri kah? Apa dari lingkungan, dari keluarga gitu? Ya. Mungkin yang pertama kali kita dorongan sebetulnya dalam hati kita pada waktu sekolah itu sudah ada pengen jadi kepala desa ya. Oh, berarti dari kecil aja Bapak Kecil udah sudah punya. Kenapa? Karena dari perjalanan kita sekolah itu jalan masih jalan tanah ya. Memang pada waktu itu para kepala desa memang anggarannya belum ada kayak sekarang. Dulu kan kecil sekali. Makanya pengajuan itu ya lama. Oh, Karena itu swadaya apa ya? Swadaya dulu kan. Makanya dulu mah untuk pembangunan jalan itu banyak kan ya swadaya masyarakat, paling kerja bakti. Kalau ada rezeki mungkin kepala desa dulu mah hanya sebatas itu pengerasan. Oh, pengerasan. Ya, terus. Nah, setelah itu lalu sekolah bekerja adalah perjalanan bahwa ya berarti kita kembali ke kepala desa yang awal dulu nih. Di sini ceritanya dulu pemekaran nih bahwa Jatisari itu pemekaran dari desa Cipecang. Oh, dari desa Cipecang. Iya, desa Cipecang. Kepala desa yang pertama itu Pak Haji Amung, Haji Makmur Yusuf. Itu pada waktu 86 karena dimekarinnya waktu itu kalau nggak salah 84, 85. Nah, itu baru persiapan per tahun. Nah, setelah itu barulah yang kepala desa definitif Haji Amung. Nah, setelah itu singkatnya langsung ke Pak Lurah Boin. Nah, setelah Pak Lurah Boin, singkat lagi ke Pak Nasir. Nah, itu setelah itu perjalanan maka saya juga punya keinginan gitu. Keinginan semenjak kecil itu. Nah, Bapak ini sebelum menjabat jadi kepala desa ini apakah pernah jadi perangkat di desa, apa pernah jadi RT, apa pernah jadi RW gitu? Ya. Alhamdulillah perjalanan kali saya di tahun 2003 ya, berarti sebelum 2003 kan kita ada turun ke lapangan dulu bersama rekan kita yaitu Pak Nasir. Yang kebetulan waktu kita turun bareng-bareng akhirnya kepala desa Pak Nasir kita sebagai pendukungnya di 2003 itu. Awal kerja saya berarti jadi Kasipem. Selang 6 bulan kemudian saya jadi sekdes. Kenapa? Karena sekdes yang ada Pak Haji Engkus dia sibuk di Semen Cibinong. Gitu. Sibuk di Semen Cibinong, akhirnya dia mengundurkan diri. Saya dari Kasipem naik ke sekdes. Nah, sekdes itu berapa tahun itu? Saya sekdes perjalanan Pak Nasir itu 2 periode. Terus perjalanan istrinya yaitu 1 periode. Nah, dalam perjalanan istrinya itu kan kita berarti masih zaman Pak Nasir kita udah mulai pengajuan bahwa 2005-2006 sekdes PP 45 zaman Pak Presiden Pak SBY. Oh, iya, ya Pak SBY bahwa sekdes kemungkinan akan menjadi PNS pegawai negeri. Nah, terjadilah pengangkatan dari 2007 sampai saya kebetulan tahap yang pertama sebetulnya 2007 tapi disahkannya dealnya itu 2008. Nah, masih sekdes saya gitu. Karena pelayanan di kita ini masih di kampung, di pelayanan belum begitu rame ya. Sebetulnya saya itu pada waktu sekdes itu kalau balik lagi ke belakang saya masih bekerja. Oh, masih bekerja. Masih bekerja. Bapak tuh jadi 2 berarti. Iya. Luar biasa perjuangan. Iya. Kerja juga selain sekdes juga berarti 2003 saya kerja di Bukaka itu dari tahun 2000. Nah, maka perjalanan itu dengan teman saya Pak Nasir itu akhirnya gol itu berarti 2003 sampai setelah pengangkatan detik terakhir 2008 saya dipanggil sama Pak Sekcam sama Pak Camat. Itu mau yang mana itu. Karena mau diangkat jadi PNS. Yang dulu ya. Iya. Pengangkatan itu PNS. Akhirnya udah saya ngambil kesimpulan bahwa 2007 mengajukan mengundurkan diri, dealnya 2008. Nah, itu dari Bukaka. Berarti Bapak untuk menjabat jadi kepala desa itu tahun berapa awalnya, Pak? Berarti kita
menjabat kepala desa yang sekarang ini Iya. tahun 2020. Oh, berarti baru pertama Bapak ini? Iya, baru pertama saya Berarti menjadi udah kepala desa. berapa ini? Iya, karena perjalanan teman kita Panasih 2 periode, terus istrinya 1 periode, baru kita pemilihan 2019 SK yaitu tahun 2020. Nah, kita balik lagi ke Ibu nih. Iya. Ini kita seru nih ngobrol sama Ibu nih. Sundanya bener-bener. Suka yang seri Nah, selama Pak Lurah ini menjabat gitu kan, pasti kan waktu Pak Lurah ini untuk di rumah gitu kan, mungkin kebanyakan di luar. Ini perasaan Ibu nih seperti apa gitu kan? Enggak sih, ada yang berubah. Dia mah gak pernah keluar, ada aja di dalam. Kalau cuma nanya kerja gitu ya. Iya, nggak pernah kemana-mana. Kalaupun pergi, kalau pergi nih keperluan keluarga doang. Kalau malam sama saya ikut. Oh, jadi Ibu selalu ikut. Kalau malam mah gitu, nggak pernah kemana-mana sih. Tetap ada. Tetap ada ya. Pokoknya dia keluarnya kalau kesini maghrib sholat, terus ada yang meninggal dia pergi tahlilan. Habis tahlilan jam 8 ada di rumah sholat isya, masuk deh ke kamar tidur. Udah. Kalau begitu sosok seorang suami ini Pak Lurah ini sangat baik berarti ya. Alhamdulillah sih kalau menurut saya mah. Alhamdulillah. Yang penting kan menurut istri dulu. Apa yang tahu semuanya kan terkait kejelekan keburukan seorang suami itu adanya di istri gitu. Tapi kalau kata istrinya baik gitu kan, terus semuanya baik, mau ucapannya, mau kelakuannya gitu kan baik, berarti kan baik gitu. Karena kan yang tahu istri gitu kan. Alhamdulillah sih dia mah yang 5 waktu juga nggak pernah ketinggalan. Sampai yang 5 waktu juga masih itu. Alhamdulillah, sholat 5 waktu, duha juga. Kalau tahajud dia udah males nih, sama saya juga. Jarang. Satu lagi Bu, sesudah menjabat jadi kepala desa, ini tentang keuangan Ibu ya. Iya. Tentang keuangan, sama Ibu ini gimana nih? Ketransparannya seperti apa gitu? Karena apa emang dikasih ke Ibu langsung kah? Apa gimana gitu? Alhamdulillah. Selalu saya yang megang. Oh, selalu Ibu yang megang? Iya, ntar deh kata dia. Nih, ada aja rezeki ya. Mah, nih ada uang dari ntar saya bilang, ini uang dari mana? Enggak langsung saya terima, saya tanya dulu, uang ini halal apa enggak? Walaupun dia ngasih uang harus saya tanya dulu kan? Ibu luar biasa. Kata dia teh, lah uang bapak lah buat mama. Ntar kalau dia berangkat, mah minta uang dong buat berangkat kemana? 1 juta buat kalau kata duit. Alhamdulillah, dia selalu kasih ke saya walaupun ini juga. Nah ini Pak Lurah nih, itu ke lagi ke Pak Lurah nih. Pak Lurah, untuk Jatisari ini luas lahannya itu berapa hektar sih? Luas lahan yaitu 466 hektar kurang lebih ya. Itu dari hasil pemekaran. Iya, hasil pemekaran Desa Cipecang ya. Untuk jiwanya sendiri? Kalau jiwa ini untuk saat ini penduduk itu 8.000-an lebih. Oh, 8.000. Iya, belum mencapai 9.000 sih, 8.000. Sedikit ya. Ada ini di sini biasanya kan di desa itu kadang-kadang suka ada kayak perumahan subsidi. Gitu. Iya. Di sini Jatisari ada nggak sih untuk itu? Ya, perumahan subsidi ada di kita. Iya. Perumahan itu berarti yang lagi dibangun nih. Iya. Iya, yang sebelah ini berarti Sunrise ini baru. Terus ini Sinergi, terus Sunrise yang di Kubang, terus juga ada yang di Kampung Tegal, 1, 2, 3, 4 perumahan, ya 4 perumahan. Itu kebetulan sebelum kita. Oh, sebelum kita. Sebelum. Pembahasannya masih Lurah yang. Iya, ya sini ya. Sekarang pelebaran aja ada dikit. Nah, begini pemirsa yang budiman, ternyata emang Pak Lurah ini dari sekolah SMP aja sudah punya pemikiran ingin jadi pemimpin, ternyata beliau sukses gitu kan. Nah, sekarang nih pemirsa, mungkin ada yang mau disampaikan sama Pak Lurah untuk khususnya nih untuk masyarakat Jatisari gitu kan, kok bisa mencapai kesuksesan gitu kan, ya minimal dibilang membina keluarga gitu kan, menjadi kepala desa. Mungkin Pak Lurah. Ya, intinya dari pengalaman saya ya, mungkin dari awal tadi sudah saya ceritakan bahwa
suatu keberhasilan tidak langsung ujung-ujung berhasil, pasti kita dari dasar dulu. Ya pertama mungkin kita sama-sama, contohnya dari orang kedua lanjut dan memang kita juga punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Kalau pengabdian sih, jadi intinya saya bukan semata-mata ingin dibilang wah sebagai kepala desa segala macam. Intinya pengabdian kita memang kalau kita posisi ya mungkin nggak punya kebijakan kalau beres gitu ya. Tapi semua memang alhamdulillah kita nyambung semua dengan kepala desa. Akhirnya kita sekarang menjadi berhasil kepala desa itu. Ya intinya memang kita dari dasar ya mungkin dari sedikit demi sedikit yang memang kita punya keyakinan juga, terus kita juga mungkin dengan keluarga lembuk bahwa untuk mencalonkan kepala desa itu tidak sembarangan, ya butuh juga dukungan dari semua masyarakat. Itu kan tidak semata-mata masyarakat ngedukung. Kalau memang kita punya perjalanan ya mungkin bisa dibilang ya sedang lah, kalau bagus banget mah enggak lah. Perjalanan kehidupan kita ya paling tidak kita bisa memperlihatkan ke masyarakat bahwa attitude kita, kelakuan kita ya paling tidak ya dasar-dasar aja lah. Paling tidak yang kalau nilai sih di antara 7 dan 8 lah gitu. Enggak maksimal banget kita istimewa banget, enggak. Terus kita juga mungkin sering komunikasi dengan anak kita juga bahwa kita pengabdian ini ya niat karena Allah ya, Allah intinya itu ya. Jadi bukan semata-mata kita pengen ya mungkin pengen wah kepala desa itulah segala macam. Ya intinya kita ya mungkin saya mengucapkan terima kasih juga kepada warga masyarakat desa Jatisari dan tim kita yang ada, bahwa hingga saya sekarang menjadi kepala desa itu kan berkat dukungan semua warga masyarakat. Kita pasti melibatkan dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan pemudi, terus juga ya alhamdulillah kita didukung oleh para ustadz dan para kiai yang ada gitu. Ya kalau kita balik lagi ke perjalanan ya itu, ya perjalanan mungkin ya pasti ada turun naiknya ya. Turun naiknya itu kelakuan kita ya pasti ada baik buruknya. Cuman kalau plus minus itu ya paling tidak kan kita memperlihatkan namanya seorang manusia mungkin pasti ada aja ada dari segi baiknya, ada baiknya ya. Tapi mudah-mudahan yang saya perlihatkan itu, yang saya perlakukan sehari-hari yaitu mungkin ya plus minusnya nggak banyakkan minusnya, ya ada juga plusnya, yaitu yang akhirnya warga masyarakat menjadi percaya ya saya dari dasar itu. Oke, mungkin untuk saat ini sampai begini dulu. Ya. Mungkin nanti season ke depan ini bakal membahas program terkait bisa desanya maju, ya kan, nanti terkait masalah program ADD, BAPRD, semuanya nanti kita bahas, tapi nanti di season kedua. Sekarang mungkin udah cukup ya, Pak Budiman. Jadi tahu nih ternyata sosok Lurah Jatisari itu seperti apa. Ternyata Kang Beliau sendiri yang bilang bahkan pernah jadi semuanya lah gitu. Oke, mungkin mohon maaf waktu nih Pak Lurah ya sudah mengganggu waktunya, dan Ibu terima kasih. Sama-sama. Ibu terima kasih. Terima kasih. Ngopinya belum kita nih? Nah ini yang ngopinya yang belum. Des, ngopi mana Des? Oke, terima kasih. Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.